Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Amanda Patricia dari Universitas Surabaya, mata kuliah Komunikasi Bisnis KPA dengan NRP 1302-20107. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Indonesia pertama kali terkonfirmasi kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama di Indonesia ini ditemukan pada 2 warga Depok yang melakukan pertemuan dengan salah satu warga negara Jepang yang menyebabkan kedua warga negara Indonesia ini positif COVID-19. Hingga hari ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka 1.583.182. Data ini diambil pada tanggal 14 April 2021. Maka dari itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk menekan angka pertumbuhan pasien positif COVID-19 di Indonesia melalui kegiatan vaksinasi. Vaksinasi sendiri merupakan salah satu cara yang paling efisien untuk mencegah terjangkitnya suatu virus atau penyakit, khususnya kasus COVID-19. Vaksin COVID-19 sendiri akan merangsang sistem imunitas untuk membantu kekebalan tubuh atau antibodi. Sehingga seseorang yang telah menerima vaksinasi akan lebih sulit terpapar virus COVID-19 dan jika terjangkit pun akan memberikan dampak yang cukup ringan. Di Indonesia sendiri ada 7 jenis vaksin COVID-19. Yang pertama, PT Bio Farma, yang kedua Sinovac, yang ketiga Novavax, yang keempat Pfizer-BioNTech, yang kelima Moderna, yang keenam Sinopharm, dan yang terakhir AstraZeneca. Ketujuh jenis vaksin di Indonesia ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat, baik itu dengan usia, riwayat penyakit, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar vaksin yang diterima masyarakat ini nantinya akan aman dan memberikan dampak yang optimal. Untuk alur vaksinasi COVID-19 sendiri akan ada 4 tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran. Pada tahap pendaftaran ini, petugas akan meminta nomor etiket dan meminta kepada calon penerima vaksin untuk menunjukkan KTP. Pada tahap kedua akan ada screening kesehatan. Pada tahap kedua ini akan dilakukan screening terkait dengan kondisi kesehatan calon penerima vaksin pada saat ini dan juga terkait dengan penyakit bawaan yang pernah dialami. Yang ketiga adalah proses vaksinasi. Pada tahap ketiga ini dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Dan yang keempat adalah observasi dan pencatatan. Pada tahap keempat ini, penerima vaksin akan disuruh untuk menunggu selama 30 menit setelah divaksin, untuk mengetahui reaksi apa yang timbul setelah menerima vaksin tersebut. Dan yang terakhir, jika kondisi sudah aman, penerima vaksin akan diberi kartu vaksinasi sebagai bukti bahwa orang tersebut telah menerima vaksin COVID-19. Tujuan dan manfaat dari vaksin COVID-19. Yang pertama, menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Dan yang terakhir, melindungi diri sendiri dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, dengan kita menerima vaksin COVID-19, berarti kita tidak hanya melindungi diri kita dari bahaya virus, tapi kita juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus segera vaksin demi kesehatan kita bersama. Dan jangan lupa, jika sudah menerima vaksin COVID-19, harus tetap menaati protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan selalu jaga kebersihan serta kesehatan tubuh.